hampir banyak orang itu binasanya karena perbuatannya. Jadi jarang sekali orang faham bahwa dia itu berbuat itulah yang nanti akan mengantar menjadi kematiannya. Sangat jarang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi berjumpa bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Dan tentunya bersama dengan guru kita yang sudah hadir, Ustadz Danu, dan juga ada Ustadz Asep yang juga sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini ya. Amin. Baik, alhamdulillah. Pemirsa, seperti biasa kami akan mengangkat tema ya, dan tema yang kami angkat kali ini ada berhubungan dengan sebuah fitrah yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia, yaitu kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian. Temanya adalah saat ajal datang menjemput. Sudah siap atau belum? Nah, jadi pertanyaan. Nah, ini ada sebuah kalimat dari Imam Ghazali yang mengatakan, demi Allah, seandainya jenazah yang kalian tangisi bisa bicara, sekejap lalu menceritakan pengalamannya pada saat sakaratul maut pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Dan bahkan di dalam beberapa referensi Rasulullah SAW pada saat melihat ada sekelompok orang tertawa-tawa, Rasulullah mengatakan, seandainya kau tahu apa yang aku tahu, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Masya Allah. Bagaimana kita harus bisa memanfaatkan sisa hidup kita sebaik mungkin untuk persiapan di alam akhirat. Nah, untuk tema kita ini, kesempatan pertama, saya tidak akan berpanjang kalam lagi. Langsung kita dengarkan tausiah dari Ustadz Asep. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Danu, Mas David yang berbahagia, dan para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa jumpa kembali di acara yang sangat bermanfaat banget ya, Siraman Kolbu. Tema kita kali ini adalah saat ajal datang menjemput. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun. Jadi sebetulnya ketika ajal atau kematian itu menjemput kita, maka Allah mengharapkan kita itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Permasalahannya saat ini kan ketika kita ajal itu datang, kita tidak tahu kapan. Berarti kita harus senantiasa selalu bersiap-siap. Zikrul maut. Ya, di setiap detik ya, karena kematian itu akan terus menghampiri kita. Baik itu lewat sakit, baik itu lewat apa saja, kan gitu. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Nah, sekarang persiapan yang harus kita lalui untuk menghadapi kematian itu apa? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, ketika kita mengatakan Islam kan mudah, saya Muslim, saya Islam. Ya. Tapi yang seperti apa yang menjadikan akhir daripada hidup kita itu baik? Ya tentunya yang tidak hanya sekedar mengaku Islam, iqrarun bil lisan, tapi harus tasdikun biqolbi, kemudian af'alun bil arkan. Kalau misalnya kita itu tahu bahwa Islam itu mengajari kepada istri itu harus baik, ya dalam kehidupan pun demikian. Mudah-mudahan saat kita berbuat baik kepada istri, kepada suami, kepada sesama, tiba-tiba meninggal, kan insya Allah di hadapan Allah baik. Kan seperti itu. Kita tahu bahwa sodakoh itu sering kita katakan itu bagus, tapi tidak cukup hanya diucapkan. Nah, mudah-mudahan kita tahu sodakoh bagus, tapi juga laksanakan.
Nah, mudah-mudahan kalau ternyata ketika sodakoh kita meninggal dunia, kan agak entengan gitu ya Ustaz ya. Agak mendingan lagi ngasih lillahi ta'ala, klek mati gitu kan. Daripada lagi marah-marah kan gitu. Lagi ngeyel-ngeyel gitu bahasanya, tiba-tiba klek mati, terus gimana kan gitu. Maka tidak ada kalimat lain saat kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Atiullaha wa atiur rasul. Ikutilah ajakan, bimbingan dari Allah dan juga dari Rasulullah. Ketika Allah mengatakan itu haram, ya udah jangan dideketin. Ketika itu harus dikerjain, ya kerjain. Tapi tetap semua yang kita kerjakan tidak ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Karena bisa jadi sholat itu benar, bagus, dianjurkan. Tapi ada juga yang sholatnya bukan karena Allah. Kan walaupun lagi sholat, meninggal dunia, tapi sholatnya karena ingin dipuji, kira-kira akan menjadi amal baik apa enggak tuh? Kalau dipuji, kalau pengen dipuji enggak jadi belum tentu kan, iya, seperti betul. itu. Hanya capek saja. Makanya nanti di akhirat ada orang-orang yang meminta-minta dimasukkan ke surga. Tapi kata Allah, bukankah dulu kamu sholat juga ingin dipuji? Apalagi suaranya bagus, apalagi hafalannya banyak kan seperti itu. Makanya ketika kita melakukan apapun berupa ibadah, tidak ada kalimat lain, niatkan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi awal ya persiapan kita dalam menghadapi kematian kita. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba kepada kita. Ainama takunu yudrikumul mauta walakuntum fi burujim musyayyadah. Jadi kematian itu akan terus mengincar kepada kita sekalipun di mana kita berada. Walaupun berada di kotak yang dikunci, besi wah segala macam, tapi akan tetap datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kita berada, maut akan tetap bisa menghampiri kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi maut. Jangan kemana-mana, saat lagi Ustadz Danu akan menyampaikan kisah Islami, tentunya di sini, di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Saat ajal datang menjemput jadi tema kita di pagi hari ini. Ada orang yang cinta dunia, ditanya siap nggak untuk menghadapi kematian? Nggak siap. Saya juga kalau ditanya apakah siap? Ya nggak siap. Tapi biar gimana pun siap nggak siap, yang namanya kematian harus hadir. Dan kita harus mempersiapkan diri. Itu pesannya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ada sebuah kisah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Danu sesuai dengan tema kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa di rumah yang disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita, tema yang menggoncangkan hati kita saat ajal datang menjemput. Banyak sekali dari teman-teman kita kalau ada saudara, teman yang lain meninggal, didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Itu doa sebelum seseorang itu dijemput ajalnya oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, pada saat ada teman atau saudara kita meninggal, kalimatnya harus hati-hati. Kalau kita bilang langsung, dia husnul khotimah, tidak boleh. Berarti orang tersebut bermain dirinya Tuhan. Ya, tidak boleh istilahnya. Jadi, yang tahu kebaikan beneran itu adalah Allah. Jadi tidak boleh kita melihat dari satu sisi, dari sisi Allah, kemudian kita sebutkan bahwa kita manusia, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh, boleh. Tapi kalau kita bilang dia orang yang soleh, tidak boleh. Karena solehan itu hanya di hadapan Allah. Kita hanya mendoakan agar menjadi seorang yang soleh. Nah, saat ajal menjemput ini yang harus kita ketahui bagaimana kita benar-benar husnul khatimah atau su'ul khatimah itu harus kita rencanakan mulai saat ini. Coba kita fahami satu ayat aja. Satu ayat aja dulu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi dalam Quran ini sudah diceritakan bahwa
hampir banyak orang itu binasanya karena perbuatannya. Jadi jarang sekali orang faham bahwa dia itu berbuat itulah yang nanti akan mengantar menjadi kematiannya. Sangat jarang sekali. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim belajar bertakwa kepada Allah Ta'ala, fahami ayat demi ayat. Bahwasanya ada orang dan banyak orang meninggalnya itu karena memang perbuatan dia. Berarti kalau perbuatan dia dari mana? Sudah diceritakan sebelumnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Klop dengan ayat ini. Jadi ayat ini tentang kematian dari perbuatannya. Ayat yang barusan itu adalah ayat menandakan dia terkena musibah. Nah, inilah yang harus kita ketahui, ayat demi ayat walaupun beda surat, kita harus pahami bahwa seorang yang terkena musibah itu pasti dari kesalahan dan dosa orang itu. Jadi jangan kita itu menampik bahwa kalau kita kena musibah, langsung kita mendeklarkan bahwa dosa saya dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu namanya sombong. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Nah, ini yang harus kita sadari. Janganlah. Kita tidak tahu amal soleh kita seberapa. Nah, yang harus kita ketahui adalah menjaga. Jangan sampai kita itu terkena musibah dari dosa kita. Dosa yang mana? Dosa satu, tidak mau sholat, itu seorang muslim sudah berjanji. Ya, sudah berjanji dengan syahadat. Kemudian dia juga harus sholat. Kemudian dia tidak melakukan sholat, ini sudah dianggap munafik di dalam Islam. Nah, pada saat dia sholat, sudah sholat, pasti biasanya dia sudah puasa. Pasti biasanya dia juga mulai rajin baca Quran. Insya Allah itu kalau dikerjakan masih banyak yang kurang. Dari apa? Sisi perilaku atau akhlak Rasulullah. Sebagai contoh yang baik kita ini. Contoh yang baik sudah diceritakan dalam Quran. Dalam berkata-kata emang harus lemah lembut. Di dalam berpikir tidak boleh suuzon. Di dalam mendengar sesuatu yang tidak cocok kita tidak boleh marah. Jangan mengimani sesuatu dengan kemusyrikan bahwa itu tidak ada dalilnya. Itu harus difahami betulan. Nah, inilah yang akan menjadikan seorang itu menjadi kemana. Makanya ayat berikutnya, wa asinu, dan berbuat baiklah. Allah menyuruh wa asinu, dan berbuat baiklah. Jadi orang itu sejak akhir balik udah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Tapi kadang nggak mampu walaupun dia seorang muslim. Walaupun dia sholat, dia tidak mampu. Belum tentu dia bisa mampu berbuat baik dengan korupsi. Padahal dia Jumatan. Padahal dia baca Quran. Dia masih aja korupsi. Masih ada dolim. Masih ada omongannya kasar. Masih ada orang yang tidak salah dia maki-maki. Itu sehari-hari. Itulah yang nanti akan menjerumuskan seseorang. Itu nanti dalam binasa. Sebelum dia binasa, dia kena kanker. Sebelum dia binasa, dia kena prostat. Sebelum dia binasa, dia kena jantung. Sebelum dia binasa, dia kena stroke. Sebelum dia binasa, dia kena macam-macam penyakit. Kalau kita kembalikan lagi kepada Quran. وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْأَدَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْأَدَابِ الْأَكْبَرِ. Ini diceritakan bahwa Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia bagi manusia apa? Sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti orang yang sakit dari ayat Quran tersebut pasti masuk neraka. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Program Acara Siraman Kolbu mengingatkan kita. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Iman yang kuat kepada Allah Ta'ala. Dan mencoba untuk bertakwa pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ayo kita betul-betul fahami Quran. Jangan hanya cuma biasa-biasa saja. Jangan hanya mengejek saudara kita yang tidak tahu. Kita sendiri sebenarnya masih bodoh di hadapan Allah Ta'ala. Masih bodoh. Tapi kita merasa kita pintar. Ayo kita belajar. Kalau kita sakit berarti itu dari dosa kita. Jangan merasa itu dosa kita itu digugurkan oleh Allah Ta'ala. Yang digugurkan oleh Allah Ta'ala hanya orang-orang yang betul-betul muttaqin. Kita masuk muttaqin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran manfaat bagi diri kita sendiri. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah.
Jadi kita sakit ini adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Bahkan saya jadi ingat ada in ahsantum ahsantum li anfusikum wa asatum falaha. Kalau kita berbuat baik pun itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, ya gitu. Bukan karena kita berbuat baik pada orang, bukan untuk orang itu, tapi buat diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat salah, ya itu akan berbalik ke kita juga, gitu. Ya, semoga Allah ridho dan kita bisa terbuka hatinya untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu tadi.